kursi panas menuju perebutan Ketua Kadin DKI Jakarta 2024-2029. Ya. Ini kan kursi panas nih Bu yang kita kejar. Mungkin ada tambahan juga, mungkin ada Bu kata-kata orang ya. Wah ada bikinan si Anu, bikinan ada dari luar, dari instansi, atau mungkin itu perlu juga Ibu bersihkan supaya betul-betul Ibu yang maju itu betul-betul murni dengan Ibu sendiri. Salam Aspekti. Salam Aspekti. Wah, mantap. Mantap. Aspekti. Waduh, ini kita dapat tugas baru. Gitu ya. Dari tugas ya untuk mendukung petahana Ketua Kadin Ibu Diana untuk menjadi kedua lagi. Nah, maka dengan itu saya juga bingung siapa nih tim-tim kita yang akan dicari ini. Karena di Kadin DKI itu asosiasi tinggal 12. Nah, setelah itu ada tahu di belakangan ini tambah jadi 24. Tapi kita asing. Gitu ya. Jadi saya yang dekat itu sama Pak Adil ya, makanya saya telepon bagaimana. Gitu ya. Nah, jadi dalam ini saya juga ingin tahu bagaimana kita dukung Ibu Diana. Setuju? Satu. Kedua, apa konsep apa yang kita harapkan untuk masa akan datang Ibu Diana sebagai 5 tahun. Mungkin Pak Adil juga udah lihat tayangan kemarin saya pertanyaannya mungkin agak tajam, agak menukik, tapi itu demi kebaikan dia. Nah, di sini juga kita ALB yang selama ini ALB itu di mana-mana di Kadin itu anak tiri. Gitu ya. Ya kan gitu. Jadi kalau sekarang kita dirangkul, apalagi di Kadin Indonesia udah ada wakil ketua bidang asosiasi dan ALB. Nah, sekarang di DKI bagaimana? Nah, satu. Kedua, apa programnya untuk asosiasi? Pembinaannya apa ke asosiasi? Kalau selama ini asosiasi ini dibutuhkan hanya untuk Mufrof atau Munas. Nah, ini saya harapkan bisa undangan datang itu jangan kita hanya di oyo-oyo untuk Mufrof dan Munas. Nah, itu bukan datang. Tentu punya program. Nah, Ibu Diana ini mudah-mudahan dia punya program untuk bisa menuntun kita akan masa akan datang. Saya rasa itu. Mungkin silakan Pak Adil. Ya, yang pasti kita Pak Naspi sangat berharap lah untuk ke depan. Kita harapkan ini sebenarnya petahana ini maju dan akan mengambil kembali jabatan amanah itu untuk membawa Kadin DKI untuk lebih baik lagi ke depan. Gitu. Memang kita ketahui sebenarnya sekarang ini kan sudah ada istilah rumah Kadin. Kadin itu kan inklusif dan kolaboratif. Artinya pemilik Kadin itu bukan hanya Kadin kota saja. Pemiliknya kalau di provinsi itu termasuk para asosiasi. Nah, memang kita kemarin seperti kita ketahui bersama di awalnya baru ada 12 yang daftar ulang, akhirnya ada penambahan menjadi 24. Menurut saya sih nggak apa-apa, bagus. Artinya mulai ada kesadaran asosiasi itu untuk mendaftar ulang dan ikut turut untuk musyawarah provinsi. Kita sangat welcome. Tentunya ke depan ini memang perlu dibutuhkan sebuah nomenklatur. Di Kadin Indonesia itu udah ada nomenklatur. Salah satunya sebelumnya di periode sebelumnya Kadin Indonesia itu masih badan. Sekarang ini ada wakil ketua umum asosiasi dan himpunan. Nah, seharusnya memang Kamar Dagang DKI ini sebagai turunan dari Kadin Indonesia mempunyai wakil ketua umum asosiasi dan himpunan. Gunanya untuk apa? Untuk mengakomodir seluruh kepentingan asosiasi dan himpunan. Tentunya bukan hanya sekedar mengakomodir, karena kan yang punya anggota itu kan asosiasi kita yang punya. Alfi punya anggota, Bapak punya anggota gitu. Nah, inilah yang sebenarnya kalau diurut lagi, anggota Kadin itu anggota kita semua, Pak. Anggota asosiasi. Sebenarnya seharusnya asosiasi itu di depan. Gitu loh. Tapi bukan dianaktirikan sih sebenarnya. Cuma memang ada cara memandangnya beda-beda. Karena dulu sebelum periode Pak Arsyad ini masih badan. Sekarang sudah tingkatkan wakil ketua umum. Nah, ini tentunya nanti kita berkolaborasi. Ada kepentingan asosiasi akibat dari
aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Tentunya ada peraturan menteri, PP, undang-undang dan sebagainya. Ke bawahnya itu ada peraturan Pemprov dan sebagainya. Nah, inilah yang harusnya diakomodir. Nah, nanti cara kerja asosiasi itu dia berkolaborasi dengan bidang-bidang. Karena kan ada sektor-sektor, misalnya sektor logistik, sektor IT, perdagangan, industri, dan sebagainya. Inilah harus diikut sertakan asosiasi itu. Karena para ketua umum ini harus berkolaborasi, bukan hanya kepentingan, karena belum tentu yang megang bidang misalnya perdagangan, belum tentu dia paham. Kan mesti berkolaborasi, karena di asosiasi itu ada asosiasi untuk dagangnya, misalnya ada Ginsi, ada GPI, dan seterusnya. Ada perdagangan kecil dan sebagainya. Oke. Inilah yang harus dipadukan dan betul-betul harus dibawa oleh Ibu Diana sebagai nantinya insya Allah kalau jadi ketua umum kembali, ini harus dibawa bersama-sama. Gitu Pak. Kita berharap, ya pasti petahana ini sudah jelas cara kerjanya. Kalau Alvin melihat, ya memang petahana ini memang kita sudah kenal, walaupun pada saat sebelumnya tidak begitu banyak diikut sertakan asosiasi. Tapi harus kita pahami lah, karena sebelumnya kan kita terserang ada musibah ya, ada COVID-19 yang mulai 2020 itu sudah terjadi. Sebenarnya 2019 sudah kena COVID di akhir tahun, tapi mulai masuk 2020. Nah, kita berharap ini memang kedepannya lebih keterbukaan, lebih di apa istilahnya kalau Bapak suka bilang diorangkan. Artinya kita memang harus ikut dibawa untuk bersama-sama untuk bagaimana membesarkan Kamar Dagang DKI ini. Gitu Pak. Bagus Pak Adil. Tentu kita perlu bekerja sama untuk mendorong kepengurusan masa depan ini di Kadin DKI. Ya terus terang ya saya salah satu anggota ALB Kadin DKI ya yang boleh katakan tidak pernah dijenguk pun enggak, jangan lagi ini. Ya, mudah-mudahan dengan ya, begitu kedepannya mudah-mudahan ini kan ada perubahan-perubahan. Ya. Satu kedua Pak Edi, karena perlu dicantumkan, diusulkan kepada ketua ya kalau bisa ketua asosiasi dan himpunan ada kita. Ya mudah-mudahan kalau bisa juga kita juga banyak perlu meminta permaturnya dari asosiasi lah satu diusulkan. Gitu ya. Ya siapapun dari asosiasi kita setuju. Ya. Nanti kita rapat kumpul asosiasi. Berarti yang berhak itu yang 10 itu yang berkumpul. Betul. Untuk kumpul untuk siapa yang mau jadi itu. Saya rasa itu, dan mudah-mudahan Kadin yang akan datang ini ada ketua kita Ibu Diana ini masa akan datang bisa lebih bekerja sama dengan asosiasi. Sudah itu pembinaan asosiasi perlu. Iya. Satu. Kedua perlu ketua yang membuka pintu kepada instansi pemerintah. Betul. Dan asosiasi yang menembus. Betul. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Saya rasa itu. Ya betul. Nah tentunya kan kita lihat, saya melihat kemarin ada forecastnya Ibu Diana, beliau sudah membuat pondasi, kayak gitu. Makanya saya terus terang Alfi itu arahnya ke Ibu Diana. Saya terbuka Pak. Jadi nggak ada niko-niko lagi. Karena apa? Saya udah melihat pondasinya. Saya lihat forecast kemarin itu ada pondasi. Dia udah membangun pondasi. Ya. Kalau yang sebelah mungkin saya nggak tahu apa udah membangun pondasi apa enggak. Kalau membangun dari mana gitu. Nah kalau udah ada pondasi artinya kan tinggal membangunnya saja Pak. Ya. Yang paling penting pondasi ini kuat antara asosiasi satu dengan asosiasi lainnya bisa berkolaborasi, juga dengan para wakil ketua umum sektor-sektor. Kalau kita selalu bilang sektor-sektor, perdagangan, industri, logistik, itu kan sektor semua itu Pak. Nah inilah kalau sudah pondasi sudah ada, tentunya untuk membangunnya sudah jauh lebih baik. Mari kita dukung, mari kita sukseskan supaya Kadin ini sebagai sudah berubah nama Jakartanya, jadi daerah khusus Jakarta. Nah ini kan kita bicara kalau temanya kan bicara global, tantangan udah cukup banyak, begitu Pak. Ya saya rasa cukup, terima kasih. Ini wawancara kita mungkin bermanfaat dan kita bisa didengar oleh Ibu Ketua, calon Ketua, dia dengar mungkin bisa
divisualisasikannya ke bawah. Terima kasih. Terima kasih. Salam Aspekti dan Alfi. Iya.